Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusma Wardani Alina Fakhri, NIM 2020-53043 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Dasar Akuntansi tentang konsep dasar analisa bisnis perusahaan. Yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan. Yang kedua ada jenis laporan keuangan. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau Financial Statement Analysis adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Untuk apa sih analisis laporan keuangan digunakan? Yang pertama ada menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan di masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Yang kedua ada menilai kekuatan dan kelemahan keuangan suatu perusahaan. Kemudian ada analisis bisnis. Analisis bisnis ini meliputi evaluasi prospek dan evaluasi risiko. Evaluasi prospek sendiri adalah mengevaluasi seseorang individu hingga kelompok dan juga organisasi yang memiliki sebuah potensi terhadap sebuah pasar yang akan dan juga ingin mampu untuk terlibat dalam sebuah pertukaran e-bisnis. Sedangkan evaluasi risiko adalah membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko, kemudian proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis bisnis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian setelah keduanya digabungkan menjadi satu, pengambilan keputusan bisnis dilakukan oleh investor, kreditor, manajer, analisis merger dan akuisisi, direktor, regulator, eksternal auditor, pekerja atau serikat pekerja, yang terakhir ada lawyer. Ini adalah skema framework analisis laporan keuangan dari Business Environment dan Strategi Analisis, meliputi industri analisis dan strategi analisis, kemudian ke accounting analisis, sampai dengan financial analisis, dan berakhir di prospective analisis. Ketika sudah, financial analysis akan menghasilkan cost of capital estimate dan berakhir di intrinsic value. Nah, ini dia framework analisis laporan keuangan. Setelah tadi kita membahas tentang skemanya, nah ini ada tugas-tugasnya atau fungsinya. Framework analisis laporan keuangan ialah yang pertama, menilai lingkungan bisnis. Yang kedua, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, menilai kualitas laba. Yang keempat, analisis laporan keuangan. Yang kelima, memprediksi laba atau cash flow di masa mendatang. Ini dia contoh dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menilai lingkungan suatu bisnis. Yang pertama, contohnya ada apa jenis kegiatan di perusahaan. Yang kedua, ada strategi apa yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang ketiga, perusahaan tersebut berada dalam bidang apa. Yang keempat, siapa pemain utama usaha tersebut. Yang kelima, siapakah pesaing utama perusahaan. Selanjutnya ada bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier. Yang terakhir, bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan. Selanjutnya ada analisis industri. Analisis industri ini berpotensi laba berdasarkan kondisi industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Struktur
Pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal atau yang normal. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Ini adalah contoh dari beberapa aktivitas bisnis perencanaan. Yang pertama ada aktivitas perencanaan, ada kompetisi, pricing, strategi, promosi, proyeksi, tantangan, opportunities, kinerja manajemen, distribusi, dan permintaan pasar. Kemudian ada faktor yang menentukan profitabilitas. Yang pertama, ada rivalry among existing firm, atau persaingan di antara beberapa perusahaan. Meliputi industry growth, atau tumbuhnya sebuah industri, concentration, differentiation, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada threat of new entrants, atau biasanya disebut ancaman masuk baru, seperti skala ekonomi, distribution access, akses distribusinya, relationship, legal barriers, contohnya seperti itu. Kemudian ada threat of substitute product, atau yang biasa disebut dengan ancaman terhadap produk pengganti. Biasanya ada relative price and performance. Yang kedua ada buyer's willingness to switch. Selanjutnya ada bargaining power of buyers, atau biasanya disebut dengan kekuatan tawar-menawar pembeli. Biasanya yang lebih kuat di keempat ini dan nanti yang kelima. Contohnya di sini ada switching cost, differentiation, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kelima ada bargaining power of supplier, atau biasanya disebut dengan kekuatan tawar-menawar suatu pemasok. Di sini hampir sama dengan bargaining power of buyers. Yang pertama ada switching cost, differentiation, importance of product of cost and quality, number of buyers, volume per buyers. Selanjutnya ada analisis keuangan atau financial analysis dengan tujuan untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Dibagi menjadi 3, yang pertama ada analisis profitabilitas, yang kedua ada analisis resiko, yang ketiga ada analisis arus kas. Analisis profitabilitas sendiri adalah untuk mengevaluasi pengembalian investasi. Kemudian analisis resiko adalah untuk mengevaluasi resiko dan kemampuan membayar. Kemudian yang terakhir ada analisis arus kas untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana selama berjalannya suatu usaha. Yang selanjutnya ada prospective analysis atau analisis prospektif. Ini adalah skemanya. Yang pertama proses to forecast future payoffs. Itu proses untuk memperkirakan hasil di masa depan. Jadi kita melakukan proses di mana kita dapat memperkirakan usaha tersebut bagaimana hasilnya di masa mendatang. Kemudian langkah selanjutnya adalah bisnis lingkungan hidup dan strategi analisis. Setelah kita melakukan proses untuk mengetahui hasil di masa depan, ketika itu hasilnya memuaskan, kita selanjutnya melakukan business environment dan strategi analisis. Setelah keduanya dilakukan, kita melakukan analisis akuntansi. Bagaimana sih akuntansi di sebuah usaha ini? Kemudian ada analisis finansial atau biasa yang digunakan untuk menganalisis suatu perusahaan agar tidak terjadi cekcok yang berkelanjutan lama. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang intrinsic value. Nah, di sini ada aktivitas bisnis, di mana aktivitas investasi dengan aktivitas pendanaan ini harus mempunyai kekuatan yang seimbang. Ketika kita melakukan aktivitas investasi seperti pembelian sumber daya, penjualan sumber daya, kita harus memiliki kekuatan yang seimbang dengan pemilik equity dan non-pemilik. Aktivitas bisnis ini meliputi aktivitas operasi dengan tujuan pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Meliputi 3 aktivitas.
aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, dan aktivitas pendanaan. Terdapat laporan keuangan. Laporan keuangan ini yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Kemudian, laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Laporan keuangan memiliki 5 macam. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan raca. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga ada laporan perusahaan modal. Yang keempat ada statement of cash flows atau laporan arus kas. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada laporan keuangan dan aktivitas bisnis. Di sini tertera planningnya seperti apa, investasi seperti apa, operating seperti apa, financing seperti apa, dan ketika kita melakukan planning atau perencanaan di suatu investing, kita akan melakukan current dan non-current, pemilik dan tidak berpemilik. Ketika kita memiliki aset, kita harus menghitung beberapa balance-nya, kekuatannya tadi seimbang atau tidak. Kemudian ketika kita di operating, meliputi sales, cost of goods sold, selling expense, dan lain sebagainya. Ke bawahnya kita akan menemukan statement of cash flows. Nah, ketika kita melakukan perencanaan atau planning, financing, current dan non-current, kita akan menemukan titik terakhir adalah statement of shareholder equity. Informasi tambahan selain laporan keuangan, selain yang kita bahas tadi, adalah diskusi manajemen atau MDA, laporan manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan atas catatan LK, informasi tambahan proses statement. Kemudian kita lanjut lagi ke akuntansi keuangan dan manajemen. Akuntansi ini berbeda dengan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen ini berbeda. Ketika kita menggunakan akuntansi keuangan, laporan keuangan dan pengungkapannya dan lain sebagainya, kita memakai eksternal, investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Tapi ketika kita melakukan akuntansi manajemen, rencana anggaran, dan laporan kinerja unit, kita memakai manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Kita memakai pemain personal, pemain internal. Yang pertama ada proses penyediaan informasi. Proses penyediaan informasi ini diidentifikasi stakeholders. Ketika internal, kita menggunakan pemilik, manajer, dan pegawai. Kemudian ketika eksternal, kita menggunakan pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Langkah selanjutnya adalah mengetahui kebutuhan informasi stakeholders. Kemudian langkah selanjutnya, merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholders tersebut. Ketika sudah kita mengumpulkan menjadi satu di sistem informasi akuntansi. Terdapat lagi catat data ekonomik dari aktivitas bisnis. Kemudian ada siapkan laporan akuntansi untuk dikembalikan kepada stakeholders atau menyampaikannya kepada stakeholders tersebut. Kemudian ada alur transaksi bisnis. Alur transaksi bisnis ini meliputi yang pertama, persetujuan transaksi, yang kedua transaksi terjadi antara supplier dengan pembeli, yang ketiga ada dokumen disiapkan, yang keempat catat di jurnal, kemudian diposting ke buku besar, dan yang terakhir siapkan laporan keuangan. Nah, ini dia proses akuntansi. Setelah melakukan identifikasi dan pengukuran item yang dicatat, langkah-langkah siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap 1, pencatatan atau penjurnalan, kemudian diposting dari jurnal ke buku besar,
Kemudian membuat neraca saldo atau trial balance sebelum penyesuaian. Yang keempat, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun penangguhan. Kemudian membuat neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian membuat laporan keuangan. Selanjutnya membuat jurnal penutup akun nominal. Kemudian membuat neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir, membuat jurnal pembalik atau opsional. Nah, ini dia sistem akuntansi terdiri. Yang pertama ada beberapa akun-akun. Yang kedua dicatat ke dalam jurnal. Yang ketiga diposting ke dalam buku besar atau ledger. Kalau sistem akuntansi sendiri, langkah-langkahnya yang pertama mencatat transaksi kejadian dan kejadian lain. Yang kedua mengklasifikasi item. Kemudian meringkas dampaknya. Dan yang terakhir melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan. Nah, itu sekiranya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.